Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Rita Santiwardani, calon guru penggerak angkatan 8 kelas 97B. Di sini saya akan mendemonstrasikan konstekstual. Saya akan mewawancarai beliau adalah Pak Taufik, kepala sekolah dari SDN Pakis 2. Di sini saya akan mewawancarai tentang pengambilan keputusan kepala sekolah. Baik. Selamat siang Pak Taufik. Siang juga. Gimana kabarnya Pak Taufik? Alhamdulillah baik, yang ini sehat. Iya. Pak Taufik, di sini saya akan mewawancarai Pak Taufik sebagai Ya. kepala sekolah. Ya. Di mana di sini kita mewawancarai bagaimana caranya pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Ya. Adapun pertanyaan yang pertama Pak Taufik seperti ini. Selama ini bagaimana Pak Taufik dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau perjuangan moral? Biasanya kasus seperti ini muncul cenderung karena adanya kepentingan-kepentingan yang sama di antara unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah tersebut. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah ataupun disampaikan ke kepala sekolah. Saya biasanya dalam menyikapi hal ini akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi dahulu kepada pihak-pihak yang terkait dan menurut saya itu masuk dalam hal tersebut untuk meminta keterangan, pendapat dan apa yang menjadi permasalahannya, dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Yang penting adanya komunikasi dan koordinasi ya Pak. Oke, kemudian akan diputuskanlah dengan mempertimbangkan dan meminimalisir potensi negatif keputusan yang dalam ini keputusan tersebut kita ambil bersama dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, terima kasih Pak Taufik. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak Taufik, selama ini bagaimana Pak Taufik menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seperti yang saya sampaikan di awal, saya selalu melakukan koordinasi dan komunikasi baik dengan pimpinan, kemudian dengan dewan sejawat, untuk menentukan dan mengambil keputusan itu tidak semata-mata saya adalah pimpinan. Jadi kita selalu mengambil indikator dan mempertimbangkan untuk mengambil keputusan tersebut pada unsur hakikatnya di organisasi, yaitu melibatkan stakeholder yang ada, baik itu lingkungan sekolah maupun di lingkungan komunitas sekolah. Baik Pak Taufik, untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Taufik lakukan selama ini? Langkah-langkahnya saya menentukan kasus tersebut untuk kesesuaian dengan job kerjanya, ya. Kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur yang terkait di lingkungan kami. Kemudian meminta pandangan dari unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan bagi kami untuk mengambil keputusan. Kemudian Pak Taufik, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Taufik anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tanggapan kami sendiri, saya sendiri, yaitu tantangannya ada pada paparan menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak. Tapi paling tidak meminimalisir kekecewaan mereka karena proses mengambil keputusan yang sudah kami lakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan dan stakeholder yang sudah kami sampaikan tadi. Baik Pak Taufik, untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, biasanya hal-hal itu terjadwal sesuai kesepakatan kami dan tidak akan ada substansi dan urgensi sangat diperhatikan dalam menyelesaikan masalah, karena penyelesaian permasalahannya
semakin cepat maka akan semakin lebih baik dan akan menjaga keharmonisan di lingkungan unit kerja. Nah, selanjutnya Pak Taufik, apakah Pak Taufik memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Taufik langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk prosedur seperti apa yang Pak Taufik jalankan? Kemudian adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Taufik dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang yang pengaruh faktor A itu pasti ada, terutama mereka yang ada yang mudah dalam mengambil keputusan. Sungguhnya tidak ada yang khusus, tetapi keterlibatan semua unsur internal sekolah sering melibatkan dan memperkaya referensi dan informasi. Pertanyaan yang terakhir Pak Taufik, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak Taufik, pembelajaran apa yang dapat Pak Taufik petik dari pengalaman Pak Taufik mengambil keputusan dilema etika? Satu, memahami konteks permasalahan. Ya. Kemudian yang kedua, menurut kami bisa lebih akrab karena kami selalu berkomunikasi dan berkoordinasi. Itu yang sangat penting untuk menjadi dasar, karenanya selain itu untuk menjaga keharmonisan keluarga besar di SDN Bapis 2. Ya. Terima kasih Pak Taufik atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya tentang pengambilan keputusan kepala sekolah. Ya. Demikianlah hasil perbincangan saya dengan Bapak Taufik selaku kepala sekolah di SDN Bapis 2 Kecamatan Pati. Sekian, terima kasih dan salam guru penggerak.